Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang sama-sama dicintai Allah, tanpa terasa kita sudah berada di awal bulan Safar 1443 Hijriah. Jadi kalau menghitung bulan itu, kalau sudah Safar berarti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masya Allah, 8 bulan jalan menuju Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah bisa diberi umur yang paling pertama. Mudah-mudahan insyaallah. PPKM masih berjilid-jilid, sabar. Sekarang sudah jarang menyebut istilah pandemi. Sekarang lagi bersiap-siap menuju endemi. Mudah-mudahan ya, negara pertama yang gagal berdamai dengan COVID adalah Singapura, karena dia sudah menggunakan semua teknologi, peraturan super ketat. Negara yang dianggap logikanya berjalan, negara yang dianggap taat pada peraturan dengan denda yang luar biasa, ternyata tidak mampu berdamai dengan COVID. Gagal dia karena angkanya terus naik. Bahkan Malaysia sampai kaget, kok bisa Indonesia dengan populasi ya yang sangat besar, tapi dalam waktu yang tidak begitu lama kasus di kita sudah turun di angka 5.000-an per hari. Padahal dia nggak tahu, sudah nggak ada lagi tracing di Bogor sektor 6 ya. Kalau di tracing lagi ini naik lagi sebenarnya begitu. Ini tukang vaksin ada di sini nih. Pimpro vaksin ada di sini nih. Alhamdulillah. Perjalanan hidup tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi, serta tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang kita mesti melewati hidup dengan keadaan gelap, diterjang badai, bahkan terkubur pengap, sendiri, sepi, senyap, sunyi. Masya Allah. Tapi ingat, kesulitan akan datang tapi tidak akan menetap. Kesulitan itu akan datang tapi tidak akan menetap. Dia akan datang dan pergi, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Yang terpenting, kuatkan pikiran, kuatkan hati, kuatkan iman. Terus melangkah sampai kamu tiba di garis tujuan. Jangan pernah berpikir untuk mengganti, apalagi meninggalkan apa yang sudah ada. Masya Allah. Saya ulangi, jangan pernah berpikir untuk mengganti atau meninggalkan apa yang sudah ada, tapi besarkan tekad bahwa Anda pasti bisa.
Jangan pernah percaya dengan keterbatasan, tapi besarkan harapan. Masya Allah. Jangan terlarut dengan keraguan-raguan, tapi kuatkan keimanan. Jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Masya Allah. Bersandarlah pada Allah. Dia tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ulangi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tuhanmu tidak pernah membencimu. Surat apa itu? Wadduha. Itu turun 8 bulan baru ada ayat turun kepada Nabi. Nabi seperti orang kehilangan pegangan. Orang-orang Quraisy berkata, Muhammad sudah selesai. Tapi ketika ayat ini turun, Masya Allah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, Tuhanmu tidak pernah membencimu. Kata para ulama tafsir, memang ayat ini pertama turun untuk Nabi, tapi ayat ini juga berlaku untuk seluruh umat Nabi. Masya Allah. Jadi bagi kita yang dalam keadaan sulit, dan memang sulit Pak, ya sulit banget seperti itu, karena model kita ini tidak diberitahu. Saya 1 bulan lagi enggak, tapi model kita ini namanya model berjilid-jilid. Hari yang paling keramat hari Senin. Pak Haji Denny bingung nih, besok masih ngulang lagi itu ya. Tapi Bogor ini memang orang bilang keren. Sekarang mah ya divaksin Pfizer, Masya Allah, paling keren kota Bogor ini Pfizer. Di kampung saya ya, ibu mertua saya itu 3 bulan yang lalu itu vaksin. Pas mau vaksin kedua nggak ada vaksin. Masya Allah. Keliling puskesmas, yang ada bentuk lain. Divaksin Sinovac, yang ada AstraZeneca. Ibu mau? Enggak. Masya Allah. Tunggu, kenapa? Sinovac habis. Bayangkan, kata dokter maksimal 39 hari Ustadz. Kalau lebih nggak tahu juga saya. Ya Allah, di kampung tuh begitu Pak ya. Ini di Bogor ini luar biasa ini ya. Di rumah tinggal 1 orang. Besok tanggal 16 mudah-mudahan ya, insya Allah bisa vaksin. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, pagi hari ini Ustadz mohon maaf, itu motor sudah menjelang 20 tahun. Itu motor itu peninggalan Pak Diani. Itu pun gara-gara subuh begini. Dulu awal-awal Pak Diani itu tiap kali subuh itu dijemput Ustadz Yasir. Kadang-kadang itu yang jemput saya tuh dia telat begitu kan. Kadang-kadang maksud di kompleks semua portal tutup, security-nya kemana begitu. Banyak mengeluh tuh. Akhirnya kata Pak Diani, "Aduh Ustadz, ambil atuh motor." Nah itu peninggalan motor itu beliau itu. Ya, 2 periode. Ya, mau menjelang 20 tahun itu Pak ya motor itu. Jadi diules, diganti-ganti bodinya apa Pak, tapi pas mau subuh di star lumayan yang olahraga Pak ya, Masya Allah, enggak hidup ya. Tapi kadang-kadang dibiarin gitu terus dipukul-pukul truk hidup, Masya Allah. Jadi tergantung pakai baca basmalah atau baca ayat kursi kadang-kadang itu ya, seperti itu. Apa Ustadz mau disampaikan pagi hari ini? Nah, santri udah turun dari pertapaan ya, setorannya mereka udah beres. Hari ini kita bicara satu hal saja, yaitu tetap optimis di masa sulit. Tetap optimis di masa sulit. Optimis itu apa Ustaz?
Dalam bahasa agama namanya ar-roja, roja'ah, ar-roja. Di Al-Quran, Bapak-bapak, kalau Bapak mengukur diri Bapak, lihat Quran ini ada di mana Bapak-bapak? Al-Baqarah 218. Al-Baqarah 218. Mana santri ini? Coba langsung tasmi, jangan lihat Quran, langsung baca Al-Baqarah 218. Mana ini santri? Ayo. Innalladzina amanu. Coba teruskan, istami hadhil ayat. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Terus wajahadu. Ini kalau di tempat saya ada santri gini, maju satu orang. Jadi dia di situ tuh. Di Darul Jannah tuh sama DKM-nya, sama yayasannya, kalau pengajian Ustadz Yasir, imam tuh harus nggak boleh pergi-pergi, duduk situ, pegang mic semua. Nanti kalau Ustadz minta ayat ini, imam satu baca, manggilnya ayat satu, wah berlomba tuh 3 imam sama Pak Haji Budi, duduk jangan kemana-mana, dengar ceramah Ustadz. Masya Allah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan tetap dengan semangat jihad. Iman, hijrah, jihad. Ini 3 pilar. Sudah berimankah? Insya Allah Ustaz. Sudah berhijrah, alhamdulillah, meninggalkan masa lampau yang kelam, sekarang kita berada di siratal mustaqim. Wajahadu, dan tidak pernah padam semangat jihad. Al jihad sabiluna, jihad ada jalan juang kami. Santri-santri itu harus diajarkan pada mereka 5 semboyan muslim. Ini yang disebut generasi 554. Kalau ada generasi 45, ini generasi 554, ya, generasi Al-Maidah 54. Siapa mereka? Allahu ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah asma amanina. Ini 5 semboyan santri. Allah ghayatuna, Allah tujuan kami. Ar-Rasul qudwatuna, Rasul teladan kami. Al-Quran dusturuna, Al-Quran pedoman hidup kami. Al-Jihad sabiluna, jihad jalan juang kami. Al-Mautu fi sabilillah asma amanina, gugur di jalan Allah, cita-cita kami tertinggi. Masya Allah. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, mau apa lagi Pak Nyoman, ya, tinggal gugur di jalan Allah. Cuman saya kalau lihat Pak Nyoman nggak enak ini, amanatnya belum bisa, ya. Mana Pak Oon? Pak Oon sudah kirim, Ustadz ini biodata, tolong Ustadz. Saya jadi takut lihat biodata putrinya Pak Nyoman. Wah, ini nggak boleh sembarangan, ya. Sekolahnya di luar negeri, pengalaman itunya, tapi tenang Pak, insya Allah. Bapak-bapak, orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad, itu punya ciri khas. Apa ciri mereka? Yarjuna rahmatullah. Catat baik-baik. Yarjuna rahmatullah. Roja'a yarjuna. Pakai apa itu Ustaz? Dia berubah menjadi present continuous tense, fi'il mudhari. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad, ulaika itu mengumpulkan sekaligus. Jadi tidak cuma beriman, berhijrah sekaligus berjihad. Ulaika yarjuna rahmatullah, senantiasa. Nah, di Indonesia itu menerjemahkan fi'il mudhari pakai kalimat senantiasa.
mereka selalu berharap rahmat Allah. Jadi ada orang tanya, Ustadz, iman, hijrah, jihad itu harapannya rahmat? Iya, karena tidak ada yang bakal masuk surga bukan dengan amalmu, tidak ada yang bakal masuk surga karena pengorbananmu, tapi masuk surga karena rahmat Allah. Ditanya oleh sahabat, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Walaupun diriku, semua orang masuk surga karena rahmat Allah. Makanya dalam Islam tidak boleh ada orang kehilangan harapan. Orang yang kehilangan harapan sama dengan kehilangan iman. Begitu Pak. Nabi Yakub menyuruh 8 orang anaknya, tetap PR-nya, karena Nabi Yakub tidak percaya baju yang berlumur darah itu. Saking dia menangis dengan kesedihan pada anaknya Yusuf, ya, matanya sudah tidak bisa melihat. Tapi dia berpesan kepada anak-anaknya, ya, ketika menyuruh anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf. Lihat Quran surat Yusuf ayat 87. Apa pesan Nabi Yakub kepada mereka? Pesannya, ya bani izhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Tetap kalian berusaha untuk mencari Yusuf dan saudaranya. Wala tai'asu mir rauhillah, wala tai'asu mir rauhillah. Ini Pak Bram gak enak baca ayat ini. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa. Di Islam itu salah satu larangan Pak, yang sifatnya komunal, yaitu berputus asa. Jangan berputus asa. Tidaklah orang yang berputus asa kecuali hanya orang kafir. Jadi kafir itu bukan cuma murtad, kafir itu bukan cuma menolak hukum Allah, tapi kafir juga karena berputus asa. Bagaimana nggak putus asa Ustadz? Daring terus, ya. Mamanya pusing, ya, darting, anaknya boring. Alhamdulillah sudah mulai PTM di Kota Bogor, alhamdulillah. Dan PTM di Kota Bogor belum ada satu kasus pun, artinya masih normal. Di Tangerang sekarang satu pesantren lagi diisolasi, DKIM, ya. Jadi PTM di sana dihentikan, yang ada tidak boleh dipulangkan. Kenapa? Lagi terbanyak yang positif. Wah. Jadi sekarang memang hati-hati memang. Jadi ini kita ini belum aman sebenarnya Pak, ya. Jadi belum aman. Jadi tetap harus waspada, memang menjaga protokol kesehatan. Sektor 6 itu sempat jadi kota mati, RT berapa itu? Saya mau masuk di situ, merah, tutup, masya Allah. Udah kayak kota apa itu? RT berapa itu yang mulai? Masya Allah, berapa itu? Di sini saat banyak. Di saya juga nggak tanggung-tanggung Pak. Depan 2 saya 2 meninggal, samping kanan saya 1, 2, 3 berturut-turut. Wah, kata istri, Di, stop, jangan buka pagar. Masya Allah. Tuh anak-anak cuma lihat dari atas tuh, ambulans datang jemput, ambulans datang jemput. Pokoknya kalau ada ambulans walaupun nggak jemput, lewat aja terus bunyi sirine, pada tutup pintu semua, gorden ditarik, saking ketakutan. Masya Allah. Gara-gara COVID akhirnya Masjid Darussalam sekarang sudah punya 1 ambulans baru. Ada pengusaha kemarin Juni dia hitung semua hasil usahanya, dia total masih ada untung
Pak Ustadz, saya bertekad ini untung ini saya tidak mau ambil, walaupun sulit tapi ada untung. Dia belikan satu set ambulans lengkap, diserahkan ke DKM, sama notaris dibikin sertifikat apa itu, hibah ya, supaya pajak dan sebagainya bisa jelas. Masya Allah, diserahkan ke Masjid Darussalam. Lama tuh ambulans di rumah Pak, nanti 3 bulan baru dipakai pertama. Yang meninggal pertama notaris. Kata mereka, wah Ryan ini, Masya Allah, dipakailah itu, meninggal. Masya Allah. Baru kemarin dipakai lagi, Sinaga, orang Batak, non muslim gitu, datang ke Pak RW istrinya, Pak RW boleh nggak kalau pakai ambulans masjid? Boleh. Masya Allah, bawalah Pak Sinaga ke Jakarta ya, cuci darah segala macam beres, balik lagi dengan ambulans itu ke Bogor. Masya Allah. Jadi semua ada hikmahnya Pak ya. Al-Falah nggak usah perlu ada ambulans. Oh sudah ada. Siapa sopirnya? Saya butuh ketemu sopirnya. Yang penting bukan pengurus, sopirnya yang penting. Karena ambulans itu jadi benda mati kalau sopirnya nggak ada. Ternyata sopir ambulans itu, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Sopir ambulans itu syaratnya cuma satu, handphonenya tidak boleh dimatiin hatta dicas. Kalaupun dicas, dia tidak boleh matiin, pokoknya harus hidup. Itu syarat jadi sopir ambulans. Masya Allah, itu luar biasa itu Pak. Dia cepat gitu. Dan ternyata hire sopir ambulans itu nggak murah. Kita udah tanya-tanya, wah berat ini. Akhirnya kita sepakat, security kita yang bisa bawa mobil kita latih, dan dia mau. Karena belum banyak pelanggang, jadi tidak ada bulanannya, tapi setiap kali jalan langsung kita hire begitu. Masya Allah. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, tidak boleh kehilangan harapan. Nah